Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Tsumma qala aidan alladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabira. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Sementara mungkin ada di antara kita yang kuat bisa memikul beban berat, misalkan 40, 50, bahkan 60 kilo, tapi terkadang tidak kuat mengangkat kain selimutnya. Ada nama itu, Pak? Tapi alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan juga hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan tajdidul iman mampu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mendengarkan pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang-orang yang beriman itu mendengar ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Dan juga tajdidul ibadah, peningkatan ibadah, dan harapannya juga adalah tajdidul ilmi, meningkatnya ilmu pengetahuan kita. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saya sampaikan maaf dari Al-Ustaz Dr. Afrizal MA, karena beliau tidak bisa hadir, Pak. Kurang sehat, jadi malam tadi ya beliau hubungi saya dan diamanahkan untuk menggantikan beliau. Nama saya Bapak dan Ibu, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka
tak cinta. Man dulu sayang pada cinta Bapak dan Ibu. Amanan kadahululah Pak Jibu lah pengalaman. Bapak dan Ibu nama Syafrul Nalus. Tinggal di Balai Baru, negeri asal pesisir selatan. Tapeknya Batang Kapeh Taluk Timpuruang. Matolapeh Badan Takuruang. Afrizal Pak dan Ibu itu kami bersaudara. Orang tuanya bahasa anak ibu kami Pak, ya Dr. Afrizal. Baik Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kajian diinformasikan terkait dengan ya kitab Riyadus Sholihin. Kan terkait dengan sabar. Sebelumnya sudah ada bab tentang ikhlas, ya Pak. Menghadirkan niat dalam ucapan dan perbuatan. Sudah itu ada bab keduanya adalah tobat, mungkin sudah juga dijelaskan. Dan yang ketiga adalah sabar. Pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sabar itu kan tabah dalam menerima apapun yang terjadi. Sabar itu ada sabar dalam beribadah, ada sabar dalam menghadapi musibah, dan ada sabar dalam menghadapi perbuatan maksiat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu bersifat sabar dalam tiga hal tadi, insya Allah Allah akan berikan balasan yang terbaik kepada kita. Yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ya yang terdapat di dalam kitab ini terkait dengan sabar itu. Apa makna sabar? Yang pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sadidu bisur'ati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, laisa sadidu bisur'ati. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh. Birsur'ati. Tapi orang yang kuat itu adalah innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Berarti di sini konteksnya sabar itu mampu mengendalikan diri. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, baik di saat dia beribadah. Kadang-kadang ada juga Bapak dan Ibu awak tak sabar dalam melaksanakan ibadah. Contoh ketika membaca bacaan solat, tak sabar awak dalam melakukannya. Boleh kok solat surang, tahu? Solat sampai rakaat tu pada waktunya Pak. Kadang-kadang 3 minit saya selesai. Ya Ustaz. Yang baca cepat-cepat, misalkan baca Al-Fatihahnya satu napas saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Kan ada yang seperti itu, Pak. Mentang-mentanglah hafal Al-Fatihah itu, Pak. Tidak ada tumakninah dan tanda komahnya, Bapak dan Ibu. Padahal kan dalam riwayat ketika kita membaca
Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hamidani abdi. Berarti akan ada komunikasi di situ. Telah memujiku hambaku. Lalu ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, nah, telah menyanjungku hambaku. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melakukan membaca bacaan salat, misalkan dalam beribadah. Nah, atau ketika kita membaca Rabbighfirli misalkan. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Kira-kira sudah betul enggak bacaannya, Pak? Kan karena sudah hafalnya bagi kita, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Ya model itu, Bu. Sudah betul enggak? Kalau seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak ada doa untuk kita jadinya. Karena Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ada ya mati di situ. Sebelumnya baris di bawah yang menyatakan untuk diri kita dalam berdoa itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku gitu. Warhamni, kasihlah aku. Wajburni, sempurnakanlah diriku. Warfa'ni, angkatlah atau tinggikanlah derajatku. Warzuqni, beri rezekilah aku. Wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ada terkadang kita tidak sabar, ingin cepat selesai dalam beribadah sehingga bacaannya tidak sempurna. Kemudian Bapak dan Ibu ada sabar ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu, orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, tabah dalam menjalaninya, maka sesungguhnya Allah ingin memberikan yang terbaik untuknya. Dalam hadis ditegaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dalam kitab itu Bapak dan Ibu dikatakan dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yusib minhu, Allah memberikan musibah kepadanya. Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang tidak kita senangi, sesungguhnya Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kebaikan yang kita dapatkan itu ketika diberikan oleh Allah musibah, tentu kita sabar dalam menghadapinya. Apa indikator orang yang sabar apabila diberikan musibah? Apa indikatornya itu? Pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, ketika dia diberikan cobaan, apa ujian dan cobaan diberikan oleh Allah itu? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan mengujimu. Sedikit al-khauf. Jadi sebetulnya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada tak kita takut bapak dan ibu bagi yang ke pensiun, cameh ke pensiun? Ada yang nama itu pak. Kecemasan tu sebenarnya ujian. Ada yang cameh pak nak ke pensiun pak. Sebab kau anak ke sedang kuliah 3 orang contohnya kan. Cameh nak Ustaz. Alai bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khawatir tadi. Orang tak punya anak khawatir tak punya anak. Ala punya anak beko ada jo khawatir ya pada ibu aki khawatirannya lai. Sekolahnya lo lai. Lah tamat sekolah lah tanang kikiro pak. Alun yang khawatirkan le pak. Karajonyo. Lah dapat karajo lah sanang kikiro pak ibu. Alun yang dicamel itu pak. Aminantu. Ala dapat minantu lah sanang bu. Alai kikiro tu bu nanti khawatirkan itu deh. Menceliak kawan lah mengendong cucu nak tunggu dia awak alun jolai. Artinya ada sih kekhawatiran ketakutan itu pak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Itulah dapat cucu tu lah sanang pak jibo. Adonya katanya ado je ndak sanang oleh pak jibo. Sebetulnya itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anak sanang oleh bertanya kawan ba kok jarang apa jibo kamu saji je kau je. Aja bane kikiro pak. Dia itulah awak lah mati je cucu saya gini lah je. Jadi bapak dan ibu kadang-kadang aja al-khauf wal ju' bisa jadi kelaparan ya. Identik juga dengan kemiskinan. Kelaparan itu bapak dan ibu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tak sabar ya dalam menghadapi ujian kelaparan atau kurang makanan. Sehingga ada pamio apa pamio itu Ustaz? Pada bercakap juga kadang-kadang baca. Ia bercakap juga. Ia benar tu pak. Tidak benar bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kelaparan itu juga bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Artinya kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Tapi ada di situ wabas siris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Apa tolak ukur ketika kita sabar dalam menerima musibah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ketika ada musibah, hilangnya harta, meninggal orang yang kita cintai, apa kalimat membuktikan bahwa kita sabar? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ketika ibu-ibu sedang memasak baru dicok kana namanya tu bu, nasi kalau masak lai mati lampu, biasa ibu baca tu bu. Biasa dibaca tu bu. Awak tu mengukur sabar atau tidaknya pada ibu, kan ujian diberikan oleh Allah tu. Dibaca biasanya bu. Mati lo lampu. Atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau apa-apa sedang nonton pak. Nonton bola bagi yang hobi bola kan. Atau nonton dialog. Mati lampu go pak. Final lo lah. Pak biasa tu pak. Baca tu pak. Langsung salah penan tu pak. Itu menguji sabar kamu dari itu pak ibu dirahmati oleh Allah. Diuji oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan kita. Lalu apa yang kita ucapkan, yang kita baca di saat musibah itu Allah berikan? Kalau oleh kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukti kita sabar. Dalam ayat itu jelaskan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau sabar kita dalam menghadapi musibah itu, ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah itu, insyaallah Allah berikan kepadanya keberkatan, rahmat dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Hud ditegaskan oleh Allah
orang yang sabar itu apa balasannya? Alladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabira. Ya, orang-orang yang sabar wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Nah, berarti Bapak dan Ibu, ada sabar itu baik berupa ucapan maupun perbuatan amilus sholihat. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, diberikan oleh Allah ujian berupa musibah, wa amilus sholihat, tetap cara mengatasinya dengan wa amilus sholihat, dengan amal soleh, baik berupa perkataan atau ucapan. Kalau seperti ucapan tadi, membaca kalimat tarjih misalkan. Kalau dengan perbuatan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita tenang dalam menghadapi musibah itu. Kalau misalkan meninggal ndak marato doh, istilahnya, tapi tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Kan ada jo nama rato ya, menangi babilang-bilang. Kalau ada meninggal suaminya atau orang yang dicintai, kalau suaminya meninggal, kalau bahasanya nan tampe bagantuang nan la putui, tampe bapijak nan la taban. Kan ada je nama model itu mengucapkan seolah-olah putus harapan. Lalu ketika itu dilakukan, sabar dalam menghadapinya, dalam ayat ini maghfirah, lahum maghfirah, ternyata digugurkan dosa dan kesalahan kita. Dia pada Ibu, jadi kalau ada musibah dewa le sabar menghadapinya, maka Allah memberikan ampunan kepada kita. Lahum maghfirah. Dan yang kedua, ajrun kabir, pahala yang besar berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Insan juga ditegaskan jazahum bima sabaru jannata wa harira. Maka balasan yang terbaik, yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar itu adalah surga yang diberikan oleh Allah. Ketikalah masuk ke dalam surga itu, disalaminya Pak oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat, selamat atas kesabaran yang telah engkau miliki. Di Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita dalam ibadah juga sangat dibutuhkan kesabaran. Ketika kita mendapat ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapi dengan penuh kesabaran, dan ketika menghadapi maksiat tentu kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang beriman, pastilah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran ditegaskan ahasibana su'ayyut seraku ayyakulu amana walahum yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja menyatakan kami telah beriman, padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian itu walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi bisa jadi ujian yang diberikan oleh Allah itu kepada kita untuk membuktikan bahwa kita beriman atau tidaknya, bisa diuji dengan keburukan atau juga kebaikan. Kalau dia selama yang ujian tu musibah, saya lebih banyak kan musibah dibandingkan dengan kebaikan. Padahal sesungguhnya
ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Keduanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan musibah tadi, kita bersabar, dan ketika diuji dengan kebaikan kita bersyukur. Jadi keduanya juga adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang sabar, baik dalam beribadah maupun ketika menghadapi musibah. Insya Allah Allah akan berikan balasan kepada kita, ampunan, pahala yang berlipat ganda, dan balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada subuh ini. Al-haqqu min rabbik. Jika benar kebenaran yang disampaikan, sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada yang keliru, cara penyampaiannya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, tentu saya mohon dimaafkan. Orang bijak pernah berkata, tidak ada gading yang tidak retak, retaknya sebagai ukiran. Tidak ada laut yang tidak berombak, ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebah ke air pacah, tampak barabah sedang mandi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia pasti ada kurang dan salahnya. Kok cara penyampaiannya, kok bahasa pun ambo bercampur saya bahasa ambo tanda Pak. Ada bahasa pasisir tabu anjo Pak dan Ibu, ada bahasa Balai Baru, ada bahasa Minang, dan ada bahasa Indonesia. Indonesia Minang. Minang centang perenang, kadang-kadang Indonesia kurang jaleh lah. Lain nama Pak Ibu memberi maaf Pak. Alhamdulillah. Anta'fu aqrabu litaqwa. Mudah-mudahan kerelaan hati memberi maaf mengantarkan kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adalah jamaah kami tidak pandandam gede Ustaz lah. Tapi ada kecik Ustaz nencik tadi itu malah mau takanai sakit hati kami dinya cek. Nya kan ada je orang ko nya nak pandandam deh Pak. Ambo nak pandandam gede cek. Tapi saya tiok batamu Bapak. Tiok takanari nya Bapak dan Ibu, kesalahan-kesalahan orang tua. Itu namo sama pendandam Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Barangkali demikian, tapi jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan Bapak dan Ibu. Kalau tidak dapat dia mau banyak, alhamdulillah Ustaz ada sekolah, ustazah pun ada lah. Jadi kalau tidak dapat dia mau tentu bisa kita diskusikan secara bersama. Barangkali demikian Bapak dan Ibu, jika ada yang perlu didiskusikan. Alhamdulillah lain ada orang Pak Ibu. Santapan rohani sudah, mungkin santapan jasmani setelah itu mungkin ya Pak dan Ibu. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.